Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di alam dunia, dimuliakan di alam barzah, dimuliakan di alam mahsyar dan dimuliakan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sedikit tentang fikih zakat fitri. Fikih zakat fitri. Bagaimana kita memahami zakat fitri sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, yang pertama yang kita sampaikan, zakat fitri ini hukumnya wajib sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, besaran untuk zakat fitri adalah 1 sok, dan 1 sok sama dengan 4 mud. Kemudian yang ketiga, zakat fitri ini dikeluarkan dengan makanan pokok berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min ta'amin. Wa qala Abu Sa'id, wa kana ta'amana asy-sya'iru wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabibu wal aqitu wat tamru. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata beliau, dulu kami para sahabat Nabi di zaman Nabi, ketika di hari fitri yaitu 1 Syawal, kami mengeluarkan zakat fitri besarannya 1 sok dengan to'am, dengan makanan pokok, yaitu kutul balad, makanan pokok negeri setempat. Dan kata beliau, dan makanan kami saat itu ya syair, yaitu gandum kasar, kemudian zabib niku anggur kering, wal akid itu keju, dan tamar yaitu kurma. Oleh karena itu zakat fitri dikeluarkan dengan makanan pokok. Kalau di negara kita tentunya beras. Dan beras secara umum ya boleh digunakan untuk membayar zakat fitri. Ada beras organik, beras mantik wangi, beras mungkin C4, IR, beras pandan wangi, beras rojo lele, atau beras-beras yang lain. Baik, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitri ini boleh dikeluarkan dengan uang. Tetapi pendapat ini kurang tepat. Pendapat yang benar bahwa zakat fitri itu dikeluarkan dengan to'am, yaitu makanan pokok berupa makanan, bukan berupa uang. Dan ini pendapat 3 mazhab atau jumhur, yaitu mazhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, dan pendapat Hambali. Sedangkan dalam mazhab Hanafi boleh seseorang membayar zakat fitri dengan uang. Dan ini pendapat yang kurang kuat. Sekali lagi, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Bahkan menurut sebagian ulama, kalau nggak salah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, barang siapa yang dia berzakat fitri dengan uang, maka zakatnya terancam tidak sah. Zakatnya terancam tidak sah. Tidak sah berarti ya belum gugur kewajiban, maka harus mengulang. Maka
untuk menghindari khilaf di antara para ulama, lebih baik ketika kita mengeluarkan zakat fitri hendaknya dan selayaknya dengan makanan pokok yang kita konsumsi, bukan dengan uang. Di zaman Nabi sudah ada uang, sudah ada dinar, sudah ada dirham, tapi Nabi dan para sahabat praktek mereka mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri bukan dengan uang, tapi dengan beras, dengan makanan pokok. Maka kita hendaknya meniru mereka. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah tentang waktu membayar zakat fitri. Waktu membayar zakat fitri. Seseorang itu wajib membayar zakat itu ketika sudah ada sebab. Jadi ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang dia punya sebab. Ada ibadah yang dia tidak punya sebab. Ibadah yang punya sebab, misalkan, saya ulangi, ibadah yang tidak punya sebab, misalkan seperti membaca Al-Quran, dzikir, wirid. Ini ibadah-ibadah yang dia tidak punya sebab. Maka kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh wirid, boleh zikir, membaca sholawat, beristighfar kapanpun. Karena dia tidak harus ada sebab tertentu. Yang kedua, ada ibadah-ibadah yang dia boleh kita lakukan hanya ketika sudah ada sebab. Misalkan seperti sujud tilawah. Kita boleh sujud tilawah kapan? Ketika ada sebab. Misalkan membaca ayat sajadah atau mendengar ada orang membaca ayat sajadah kemudian kita mendengarnya. Misalkan lagi seperti sujud syukur. Boleh kita sujud syukur kapan? Ketika ada sebab. Ketika kita mendapatkan nikmat khusus, nikmat besar, nikmat tertentu, maka boleh kita untuk melakukan sujud syukur. Tapi kalau enggak ada sebab ya tentu tidak boleh ya. Kemudian contoh yang lain misalkan seperti zakat. Zakat itu ibadah yang kita keluarkan ketika ada sebab tertentu. Untuk zakat mal kita mengeluarkannya ketika ada sebab, yaitu sebabnya adalah sudah mencapai 1 nisab. Maka barang siapa yang dia mengeluarkan zakat padahal belum punya harta 1 nisab, maka zakatnya tidak sah, dihitung sedekah biasa. Sedangkan untuk zakat fitri, ini sebabnya ini ada khilaf di antara para ulama. Kapan seseorang itu wajib menunaikan zakat fitri? Yang pertama, pendapat pertama adalah karena menjumpai bulan Ramadan. Menjumpai bulan Ramadan. Maka barang siapa yang dia hidup mendapati bulan Ramadan, maka dia mendapati waktu untuk membayar zakat fitri. Berarti orang seperti ini dia sudah boleh untuk bayar zakat fitri mulai tanggal 1 Ramadan. Mereka menggunakan dalil dari Nabi, yaitu kata Nabi di antara fungsi zakat fitri adalah tuhrotan lis-shaimi, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka barang siapa yang dia mendapati puasa Ramadan meskipun 1 hari 2 hari, orang seperti ini dia sudah boleh untuk membayar zakat fitri. Pendapat yang kedua, zakat fitri sebabnya adalah ketika datangnya Idul Fitri. Ketika datangnya Idul Fitri berarti 1 Syawal. Maka barang siapa yang dia membayar atau menunaikan zakat fitri sebelum Idul Fitri, maka ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat namanya. Sekarang kita rinci. Ada 3 macam waktu seseorang itu menunaikan zakat fitri. Yang pertama adalah waktu boleh. Yang kedua waktu wajib.
Yang ketiga waktu afdol. Ada 3 waktu, ada 3 macam waktu seseorang itu ketika mengeluarkan zakat fitri. Yang pertama waktu boleh. Waktu boleh ini kapan? Di sini ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat yaitu boleh sejak awal Ramadan. Maka barang siapa yang dia mengeluarkan zakat fitri tanggal 2 Ramadan, 3 Ramadan, 5 Ramadan, 7 Ramadan, maka sudah sah. Sudah sah. Kemudian yang kedua, pendapat Hanabilah. Pendapat Hanabilah yaitu ulama-ulama dari mazhab Hambali, mereka mengatakan waktu boleh untuk menunaikan zakat fitri adalah sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat karena sesuai dengan perbuatan sahabat Ibnu Umar. Tadi sudah kita sampaikan, Ibnu Umar ini adalah sahabat yang dia meriwayatkan hadis tentang zakat fitri. Kata Nafi ini maula atau mantan budanya Ibnu Umar, kata beliau, wa kana Ibnu Umar yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini. Hadis Al-Bukhari Muslim. Kata Nafi, Ibnu Umar itu beliau wakana itu biasa, sering menjadi kebiasaan beliau. Ibnu Umar itu terbiasa menunaikan zakat fitri pada orang-orang yang menerimanya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Berarti kurang lebih tanggal 28 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan. Ini waktu boleh untuk menunaikan zakat fitri, yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah waktu afdol. Ini waktu yang terbaik. Kapan? Yaitu ketika terbit fajar subuh. Ketika terbit fajar subuh di hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Sampai imam sholat id itu memulai sholat idnya dengan takbiratul ihram. Jadi rentang waktu afdol, yaitu ketika terbit fajar subuh 1 Syawal sampai imam melakukan sholat hari raya. Ini waktu yang paling afdol, ini waktu yang paling bagus. Pak, bagaimana kalau kita sibuk misalkan namanya hari raya 1 Syawal tentu banyak urusan, mungkin mudik, mungkin persiapan ini, persiapan itu. Maka boleh misalkan 1 Syawal setelah selesai subuh atau fajar subuh sudah terbit subuh, kita sudah persiapan beras zakat. Misalkan yang kita zakati 5 orang misalkan, diri kita, istri kita dan 3 anak kita. Berarti 5 kali 3 kilo, berarti 15 kilo. 15 kilo beras kita siapkan di dalam karung. Maka sebelum kita berangkat sholat id, kita telepon sama orang miskin. Mungkin kita punya kerabat miskin, fakir ya, mungkin Pak D kita yang miskin, kita telepon. Pak D, ini zakat kami, tolong diterima. Ketika Pak D-nya ini sudah menerima iya, maka zakatnya sudah sah. Zakatnya sudah sah, maka detik itu, saat itu beras kita 15 kilo tadi menjadi pindah hak milik, menjadi miliknya Pak D kita. Lah, nanti Pak D kita mau mengambilnya setelah sholat id boleh, 2 hari pasca lebaran boleh, bahkan sebulan kemudian boleh, bahkan diambil pekan depan boleh, bulan depan boleh, 3 bulan lagi boleh. Yang jelas beras itu sudah menjadi hak miliknya Pak D. Jadi sekarang mudah, ada sarana untuk WA, sarana untuk telepon, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah waktu wajib. Waktu wajib itu kapan?
yaitu ketika tiba waktu fitri. Memang di sini ulama khilaf ya, kapan sih waktu fitri? Fitri artinya berbuka. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat Hanafi dan Maliki, bahwa waktu fitri itu adalah terbit fajar subuh tadi. Ini namanya waktu fitri. Yang kedua pendapat Hambali dan Syafi'i, bahwa waktu fitri itu adalah ketika tenggelam matahari di akhir Ramadan. Inilah waktu fitri, tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Oleh karena itu waktu wajib untuk menunaikan zakat fitri itu adalah ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, yaitu ketika maghrib. Ini waktu wajib. Maka konsekuensi dari ini, barang siapa yang dia meninggal dunia jam 8 malam, misalkan contoh, nanti malam itu adalah 1 Syawal, maghrib nanti itu adalah waktu terakhir untuk berbuka puasa, berarti nanti malam takbiran. Ya, jam 8 malam ketika suasana takbiran, si A meninggal dunia, maka si A ini dia wajib untuk dibayarkan zakatnya oleh keluarganya. Sebaliknya misalkan nanti malam takbiran, nanti sore adalah buka puasa terakhir, nanti malam takbiran 1 Syawal. Si A ini meninggal dunianya jam 4 sore sebelum tenggelam matahari, maka si A ini tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya. Sebaliknya dengan kelahiran, misalkan nanti malam takbiran jam 4 sore nanti ada seorang wanita dia melahirkan bayi, maka bayinya ini maka wajib untuk dibayarkan zakatnya. Tapi kalau melahirkannya nanti malam, jam 8 malam, jam 9 malam, berarti kan sudah melewati tenggelam matahari toh, maka bayinya ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Si A misalkan nanti malam takbiran, si A ini misalkan dia masuk Islam. Masuk Islamnya nanti sore jam 4 sore dia masuk Islam, maka dia wajib untuk membayar zakat fitri, dia mu'alaf. Tapi kalau masuk Islamnya nanti malam, jam 8 malam masuk Islam, habis Isya masuk Islam, maka mu'alaf seperti ini dia tidak wajib untuk menunaikan zakat fitri. Ini waktu untuk menunaikan zakat fitri. Baik, kemudian berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang dia membayar zakat fitrinya itu terlambat. Kalau sengaja tentu berdosa. Dia sengaja membayar zakat fitrinya tanggal 2 Syawal atau setelah selesai sholat Id. Ini tentu dia berdosa. Tapi kalau dia lupa atau enggak tahu atau dia mungkin tertahan, dia cari-cari beras enggak ada dan seterusnya, maka dia tidak berdosa, tapi dia wajib tetap untuk menunaikan zakat fitri. Baik, kemudian siapa sih orang yang wajib untuk membayar zakat fitri? Yang harus kita bayarkan zakat fitri adalah diri kita dan orang-orang yang kita tanggung nafkahnya. Misalkan si fulan, dia punya istri 1, punya anak 5, maka dia wajib untuk menunaikan zakat fitri untuk dirinya, istrinya, dan 5 anaknya. Orang-orang yang ditanggung ini wajib dizakati, wajib dibayarkan zakatnya. Meskipun hukum asal, kalau ada seorang istri yang kaya raya, maka hukum asalnya dia wajib untuk membayar zakat fitri sendiri. Tapi kalau seandainya suaminya membayarkan, maka hukumnya juga boleh.
Ya, demikian yang bisa kita sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Mungkin nanti kita bisa perluas dengan tanya jawab nih. Demikian, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Untuk pertanyaannya, apakah zakat fitrah ini juga diwajibkan untuk orang yang meninggal Ustaz? Mungkin khususnya meninggal ketika bulan Ramadan Ustaz. Ya, baik. Apakah orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan ini harus atau wajib dibayarkan zakat fitrinya? Tadi sudah kita sampaikan bahwa waktu untuk menunaikan zakat fitri itu ada 3. Yang pertama adalah waktu boleh, yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu ketika dia menjumpai tenggelam matahari di akhir Ramadan. Berarti dia menjumpai malam 1 Syawal tadi. Yang ketiga adalah waktu afdol, yaitu tadi ketika sudah terbit fajar subuh sampai imam sholat hari raya. Maka barang siapa yang dia meninggal dunia, kok dia tidak menjumpai, dia tidak mendapati tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Misalkan dia meninggalnya tanggal 10 Ramadan, 15 Ramadan, 20 Ramadan, bahkan 28 Ramadan, bahkan 29 Ramadan, tapi sebelum matahari tenggelam tadi, misalkan nanti sore itu adalah matahari tenggelam, nanti sore misalkan matahari terakhir tenggelam di akhir Ramadan, misalkan nanti malam takbiran. Ada orang meninggal hari ini, maka dia tidak wajib untuk menunaikan zakat fitri. Misalkan meninggalnya hari ini jam sekian ya, jam sekarang, jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore. Pokoknya dia meninggal matahari belum tenggelam, alias belum maghrib. Orang seperti ini maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Tapi kalau nanti meninggalnya kok malam takbiran habis maghrib, jadi batasnya adalah tenggelamnya matahari. Kalau dia meninggalnya sebelum tenggelam matahari tidak wajib, tapi kalau dia meninggalnya setelah matahari tenggelam maghrib, maka dia wajib ditunaikan zakat fitrinya. Demikian, Allahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Jika ada anak yang meninggal dalam kandungan Ustadz di bulan Ramadan, apakah wajib dizakat fitrai? Dan mungkin untuk hukum akikoh dan penamaannya juga Ustadz. Baik, ketika ada anak yang meninggal dunia, berarti ini keguguran Iya, keguguran Ini ada 2 rincian Yang pertama adalah bayinya ini belum punya nyawa. Mungkin usia sebulan, masih mungkin berupa gumpalan darah, mungkin masih berupa gumpalan air mani. Intinya belum punya nyawa, belum punya ruh. Karena belum punya ruh maka belum dihukumi manusia. Karena seseorang itu dinamakan manusia kalau dia punya 2 unsur. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur ruh. Maka ketika ada orang yang dia punya jasad tapi enggak punya ruh, bukan manusia, namanya ya jenazah, namanya mayit. Maka ketika ada janin yang meninggal dunia di dalam perut, kemudian dia belum punya nyawa, belum ditiupkan ruh, maka ini statusnya bukan manusia. Yang kedua anaknya ini sudah punya ruh, sudah punya nyawa, berarti sudah disebut dengan manusia. Karena sudah dinamakan manusia, maka dia berhak untuk diakikoi, dikasih nama. Sebagaimana bayi yang lahir sempurna, diakikoi, gitu. Kemudian apakah harus dimandikan? Ya tidak harus, tidak harus dimandikan. Nabi ketika mengubur atau mengubur anak beliau namanya Ibrahim ketika masih bayi, Nabi tidak mensolati. Ya, Nabi tidak mensolatinya. Jadi kalau sudah punya nyawa, sudah hidup,
berarti dia statusnya manusia, maka boleh dikasih nama, diakikoi. Apakah harus dizakati? Nggih. Ya tadi, nggih, kalau lahirnya itu malam takbiran, nggih, nanti malam takbiran, lahirnya misalkan jam 10 malam, jam 8 malam, apa habis maghrib, maka tidak perlu dizakati. Tidak perlu dizakati. Tapi kalau meninggalnya itu jam 4 sore, nanti malam takbiran, jam 4 sore nanti lahir, jam 4 sore. Intinya pokoknya itu lahirnya itu matahari belum tenggelam nggih. Maka seperti ini pun tidak harus dizakati nggih, karena masih janin. Jadi janin itu hukum asalnya tidak wajib dizakati, tapi mustahab. Utsman bin Affan beliau pernah menzakati janin, tapi tidak sampai derajat wajib. Tidak sampai derajat wajib, tapi disukai, dicintai, mustahab, disenangi membayarkan zakat dia. Demikian wallahu taala a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir. Semisal zakat menggunakan amil Ustadz, tapi kita nitipnya uang, nanti baru dibelikan beras, hukumnya seperti apa Ustadz? Ada orang yang dia dari rumah membawa uang, duit, kemudian ketika sampai di amil tadi atau panitia zakat takmir, dia bilang sama amil atau takmir agar dibelikan beras, maka hukumnya boleh saja, sah-sah saja, tapi harus disesuaikan dengan kondisi dirinya. Misalkan contoh nggih, setiap hari dia misalkan mengkonsumsi beras yang mahal, beras yang enak, mungkin beras rojo lele, maka dia membawa uangnya ya yang setara. Misalkan kalau beras rojo lele 1 kilo mungkin 20.000 kali 3 ya 60.000, dan nanti dia bilang tolong belikan beras rojo lele, karena yang dikonsumsi selama ini itu beras rojo lele. Jadi hukumnya boleh saja, tapi dengan catatan tadi dia harus menyesuaikan jumlah uang untuk membeli beras yang dikonsumsi setiap hari. Karena gini nggih, ada 3 jenis manusia ketika menunaikan zakat fitri. Yang pertama adalah dia mengeluarkan dengan beras atau makanan pokok yang lebih baik dari yang dikonsumsi. Misalkan contoh, sehari-hari dia mengkonsumsi beras misalkan delangu 1 kilo 15.000. Tapi ketika dia berzakat dengan beras rojo lele 1 kilo misalkan 20.000, ini bagus. Jadi lebih baik dari yang dia makan. Zakat yang dikeluarkan lebih baik daripada yang dia konsumsi. Ini bagus. Yang kedua, dia mengeluarkan zakat fitri dengan makanan pokok atau beras sama dengan yang dia makan. Ini juga boleh. Sehari-hari dia mengkonsumsi beras delangu atau beras C4. Kemudian ketika dia zakat, dia dengan beras delangu atau C4, maka boleh. Yang ketiga, ada orang yang dia menunaikan zakat fitri dengan beras yang lebih jelek, lebih buruk daripada beras yang dia konsumsi. Ini tercela, ini terlarang ya. Misalkan contoh, sehari-hari dia mengkonsumsi beras mentek wangi, atau mungkin beras organik, atau mungkin beras rojo lele, beras mahal. Tapi ketika dia zakat fitri dengan beras raskin yang murah, yang berasnya hancur misalkan, yang ada kutunya, ini tentu tercela seperti ini. Apakah tidak sah? Mungkin tidak sampai tidak sah, mungkin ya hukumnya makruh. Tapi orang seperti ini tercela. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada keburukan dan kesalahan semata-mata karena kejahilan dan kebodohan saya, semoga kita semuanya diampuni oleh Allah dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.